Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review, di mana kali ini Market Review akan menyoroti dari sektor industri makanan dan minuman. Pemerintah, kita tahu sudah mengeluarkan belit baru, adanya pembatasan gula, garam, dan lemak dalam produk pangan olahan. Seperti apa dampaknya? Apakah akan berdampak terkait dengan sektor industrinya? Langsung saja kita mulai. Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah mengatur pembatasan gula, garam, dan lemak dalam produk pangan olahan siap saji dan dinyatakan dalam PP nomor 28 tahun 2024. Namun demikian, Asosiasi Industri justru khawatir kebijakan tersebut akan mengurangi daya saing industri pangan olahan di dalam negeri. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Salah satu yang diatur dalam PP tersebut yakni terkait penggunaan bahan dalam makanan olahan siap saji untuk menurunkan angka penyakit tidak menular atau PTM di masyarakat. Menanggapi belai tersebut, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI menyatakan dukungan terhadap tujuan pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Namun GAPMI juga menyampaikan keprihatinannya bahwa peraturan ini seakan-akan mendapatkan seluruh beban penurunan angka PTM hanya pada produsen pangan olahan. Ketua Umum GAPMI Adi S. Lukman menjelaskan pembatasan kandungan gula garam dan lemak pada produk pangan olahan seperti yang diatur dalam PP nomor 28 tahun 2024 tidak akan efektif dalam menurunkan angka PTM. Adi menyebut konsumsi gula, garam, dan lemak di masyarakat hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan. Selain itu, gula, garam, dan lemak memiliki fungsi penting dalam teknologi dan formulasi pangan, sehingga pembatasan pada ketiga bahan tersebut akan mempengaruhi kualitas produk pangan olahan seperti rasa, tekstur, dan daya tahan. GAPMI berpendapat kebijakan ini akan menghambat perkembangan industri pangan olahan yang merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional. Di tengah perlambatan pertumbuhan industri makanan dan minuman, GAPMI pun menilai kebijakan ini dikhawatirkan akan mengurangi daya saing industri, berisiko menutup operasional usaha, dan berdampak pada pengurangan lapangan kerja. Karena itu GAPMI meminta agar pemerintah melakukan kajian ulang secara menyeluruh terhadap PP nomor 28 tahun 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, industri mamin dan pembatasan gula, garam, dan lemak, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fitra Faisal, senior ekonomis dari Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Mas Fitra. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat. Dan berikutnya kita akan sapa juga, ini sudah bergabung Bapak Adi Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI. Selamat pagi, Pak Adi. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat ya semuanya. Ya, salam sehat selalu juga Pak Adi. Langsung saja diupdate terkait dengan review dari industri mamin sejauh ini begitu ya. Di pertengahan tahun sudah lewat begitu, apakah kondisinya juga cenderung stagnan atau sudah mulai ada perbaikan dengan beberapa tantangan yang sebelumnya sebenarnya sudah kita bahas, Pak Adi, silakan. Oke, baik. Kalau kita lihat perkembangan dari pertumbuhan industri mamin, memang kita masih positif 5,5% semester 1 2024, tapi lebih rendah sedikit dibanding Q1 2024. Karena memang kita merasakan setelah Lebaran itu agak sepi ya. Jadi memang kita merasakan daya beli masyarakat kelas bawah agak menurun ya. Dan ini perlu intervensi dari pemerintah karena memang sementara dalam kondisi saat ini intervensi pemerintah untuk peningkatan daya beli di masyarakat bawah ini sangat diperlukan, apalagi biaya-biaya hidup meningkat terus. Nah, otomatis daya beli masyarakat untuk pangan yang sekunder terutama ini agak sedikit melemah seperti itu. Nah, kita berharap di semester 2 pemerintah bisa melakukan intervensi-intervensi untuk menggairahkan pasar. Jadi mungkin nanti Mas Fitra bisa lebih detail karena ini memang ranahnya dari ekonom. Nah, tapi kalau kita lihat dari PMI Index sudah mulai terlihat ya bahwa PMI Index sudah mulai kontraktif, meskipun kalau kita lihat dari data IKI ya, Indeks Kepercayaan Industri itu masih ekspansif, masih di atas 52 secara keseluruhan, dan untuk makanan minuman itu masih di sekitar angka 50-an, sekitar 50
51, 52 seperti itu. Masih ekspansif tapi lebih rendah dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang ada di level produksi ada sedikit pengurangan karena daya beli masyarakat yang sedikit menurun. Ini kondisinya seperti itu, Mas Pras. Baik, itu dia daya beli masyarakat yang menjadi kekhawatiran banyak pihak begitu belakangan ini. Mas Fitra, bagaimana review Anda begitu? Apakah benar terjadi penurunan daya beli masyarakat begitu? Atau Anda memang melihat shifting saja setelah tadi kita sampaikan ada momen Lebaran, kemudian pergantian tahun ajaran baru, kemudian mereka akhirnya lebih menahan diri untuk konsumsi, Mas Fitra? Ya Mas Pras, jadi kalau kita lihat dari sisi seasonal, memang di kuartal 1, sebagaimana Pak Adi tadi sampaikan, itu lumayan oke ya. Terbukti juga di bulan Maret dan April, indeks kepercayaan konsumen itu di atas rata-rata. Cuma kembali kalau kita pertama melihat dari indeks kepercayaan konsumen dalam 2 bulan terakhir itu sudah masuk di wilayah yang sebenarnya jauh lebih buruk dibandingkan dengan average 1 tahun. Ya, jadi hal-hal yang kemudian membuat indeks kepercayaan konsumen itu memburuk adalah beberapa sub brackets. Yang pertama adalah kondisi atau keyakinan terhadap kondisi ekonomi terkini. Kemudian job availability gitu kan. Nah, dalam hal ini berarti mereka dalam konteks konsumen itu tidak lebih percaya diri ketimbang dengan beberapa bulan sebelumnya. Artinya kalau dari sisi kekuatan ya purchasing power, dari sisi ini juga kita bisa melihat bahwa sebenarnya konsumen kita dalam kondisi yang melemah permintaan. Hal ini juga bisa kita lihat misalnya dari angka inflasi kemarin yang di bulan lalu itu sebenarnya berada di bawah konsensus ya. Konsensus di bulan lalu itu kan year on year 2,4%, yang terjadi malah 2,13%. Nah, memang ada sumbangannya dari sisi supply dari produk-produk makanan yang karena memang kita bicara mengenai panen raya yang bergeser dari bulan Januari Februari ke Maret April karena efek El Nino kemarin, sehingga memang suplai makanan itu suplai dari sisi bahan kebutuhan pokok itu relatif melimpah. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita lihat misalnya indikator dari ICT dan juga sektor keuangan itu justru mengalami deflasi. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa selama 5 tahun terakhir kita bisa lihat misalnya dari sisi kris itu sudah 40 sampai 50 juta merchants yang memakai gitu kan. Kalau kita lihat dari sisi user sudah hampir 80 juta users. Artinya mayoritas dari transaksi berada di platform keuangan. Kalau itu sudah mengalami deflasi, artinya adalah indikasi bahwa konsumen mengalami penurunan daya beli gitu kan. Dalam konteks itu berarti ada demand yang melambat. Begitu juga kalau kita lihat misalnya dari data-data yang juga terpapar kemarin, ada Mandiri Spending Index yang mana yang menunjukkan bahwa konsumen sekarang itu sudah mulai bergerak dari zona nyaman ke zona makan. Artinya apa Mas Pras? Artinya dalam hal ini dari sisi income, mereka proporsinya itu lebih banyak dikeluarkan untuk makanan ketimbang yang non makanan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena income mereka terbatas sehingga prioritas paling besar untuk mereka adalah dari sisi makanan, begitu kan? Nah, kalau kita lihat relevansi dengan topik kita hari ini, bahwa adanya semacam reformulasi ya, reformulasi dari sisi ingredients bahan-bahan makanan tersebut itu tentunya akan berpengaruh juga kepada konsumen yang dari sisi pengeluaran itu sekarang lebih banyak proporsinya untuk makanan. Apalagi kalau kita ngeliat dari sisi middle class kita justru bocor Mas Pras ya. Sekarang itu tinggal 17% middle class kita. Ya, dibanding misalnya kondisi 2019 yang masih di atas 20-an persen, 21 atau 22%. Artinya middle class kita mengecil, purchasing power-nya juga semakin terbatas, sehingga constraint terkait dengan konsumsi itu pasti akan terus menekan konsumen gitu kan. Belum lagi ditambah dengan tahun depan itu ada pengenaan PPN, juga ada selain pembatasan ini kan juga ada wacana untuk menerapkan cukai untuk minuman berpemanis dan seterusnya. Jadi saya rasa ini punya efek kontraksi yang lumayan signifikan. Meskipun tentu kita bisa maklumi juga sebenarnya alasan pemerintah kenapa sih ingin kemudian mengurangi konsumsi minuman berpemanis karena mungkin tagihan BPJS kan sekarang kan membeludak nih akibat penyakit yang sifatnya degeneratif. Tapi kok saya rasa ini masih terlalu terburu-buru ya, karena kalau kita lihat makanan ada gulanya, garam segala macam. Saya sepakat tadi dengan
Pak Adi kan sumber gula dan sumber garam sebenarnya banyak macamnya ya. Dan tidak hanya terfokus pada satu atau dua sektor saja. Baik, ini dia. Menarik, lantas seperti apa dengan sudah dikeluarkannya belet baru ya? Kita tahu ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ya terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Apakah ini justru akan semakin menekan begitu dari industri makanan dan minuman? Karena tadi beberapa tantangan sudah disampaikan juga Mas Fitra, ada cukai, kemudian ada beberapa lagi hal-hal lain terkait dengan pembatasan begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan poin-poin krusial pangan olahan begitu terkait dengan PP yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lihat ada Pasal 194 ayat 4 dalam PP nomor 28 tahun 2024 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikutnya di pasal 195 ayat 1, produksi, impor, ataupun mengedarkan pangan olahan siap saji wajib penuhi ketentuan batas maksimum gula, garam, dan lemak. Dan berikutnya di pasal 195 ayat 4, dilarang menggunakan zat atau bahan yang berisiko menimbulkan penyakit tidak menular. Dan selanjutnya kita akan cermati sanksi terhadap produsen yang tidak patuh aturan pangan olahan siap saji apa saja. Baik, berikutnya ada peringatan tertulis, kemudian ada denda administratif, ada penghentian kegiatan produksi, bahkan pencabutan izin usaha. Ini dia beberapa sanksi yang siap menanti bagi para produsen atau pelaku industri di bahan pangan olahan begitu ya, tidak mematuhi ketentuan peraturan pembatasan tadi. Nah, kita lihat pihak yang mengatur sanksi pelanggaran aturan pangan olahan itu siapa saja. Ada Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perindustrian, jadi Kementerian Dagangan ada Badan POM juga begitu ya, serta pemerintah daerah. Ini dia pihak-pihak yang mengatur terkait dengan sanksi dari pelanggaran aturan pangan olahan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman dari GAPMI dan juga Mas Peter Faisal, Samuel Sekuritas Indonesia. Baik, Pak Adi, kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik dengan adanya belet baru tadi, PP nomor 28 tahun 2024. Apa yang bisa kita review? Menurut Anda begitu, apakah ini sudah tersosialisasi dengan baik atau Anda melihat ada kontradiktif di dalamnya? Silakan. Ya baik, saya sepakat dengan Mas Fitra bahwa ini terlalu terburu-buru. Jadi kita dari asosiasi sangat setuju bahwa pemerintah harus menangani penyakit tidak menular yang konon diinfokan biaya BPJS itu 70 triliun lebih tergerus oleh penyakit tidak menular. Kita sepakat itu. Tapi kita harus lihat bahwa apakah cara-cara yang akan diterapkan ini efektif atau tidak, termasuk tadi yang disampaikan Mas Fitra terkait dengan cukai dan lain sebagainya dan pembatasan, dan bahkan itu sangat kontradiktif sekali. Di satu pasal menyatakan harus menentukan standar, di sisi lain dilarang menggunakan bahan baku yang beresiko penyakit tidak menular. Katakan misalnya berarti kita tidak boleh pakai gula, garam, lemak. Nah ini kan sangat tidak masuk akal. Kita ketahui bahwa pangan olahan itu secara agregat pengeluaran penduduk per kapita Indonesia itu yang dikontribusi pangan olahan itu sekitar hanya 30%. 70%-nya dikontribusi oleh pangan segar, rumah tangga, catering, restoran, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau mengatasi, tentunya keseluruhan harus diatasi. Dan tidak hanya kan industri saja. Dan bahkan kalau mau diterapkan di minuman berpemanis saja, itu kontribusi gula terhadap minuman berpemanis itu hanya sekitar 4-6%. Sangat kecil sekali. Ya. Dan kita juga belum menentukan kategori pangan apa. Kalau semua pangan dibatasin, katakan misalnya tidak kontradiktif, hanya dibatasi. Batasnya pun kita belum sepakat mau berapa persen. Nah kalau katakan misalnya ada kategori pangan yang memang harus pakai gula, garam, lemak. Karena gula, garam, lemak itu ada fungsi-fungsinya di dalam proses pangan. Ada yang untuk tekstur, ada yang untuk rasa, ada yang untuk pengawetan, ada yang untuk fungsi-fungsi binding dan lain sebagainya. Itu sangat banyak sekali.
Kalau katakan secara sederhana saya gambarkan supaya masyarakat umum sadar. Oke. Dodol itu kadar gulanya tinggi 30%. Tapi kita makan dodol itu tidak tiap hari. Mungkin sebulan sekali, bahkan ada yang setahun sekali, waktu Lebaran, waktu Imlek, waktu Natal dan lain sebagainya. Tapi otomatis asupan gula dari dodol itu sangat kecil sekali bagi konsumsi. Nah, sementara ada pangan-pangan yang kadar gulanya tidak tinggi, sedang-sedang saja, tapi dimakannya sehari bisa 3, 4, 5, bahkan 6 piece atau botol dan lain sebagainya. Ini kan lebih asupannya lebih banyak. Pemerintah harus punya dasar kategori pangan apa, berapa total diet asupan yang masuk ke konsumen. Kita harus punya total diet study-nya. Kita pernah melakukan itu bersama-sama dengan Kemenkes, dengan asosiasi dan juga dibantu oleh Sifasi PB pada waktu itu melakukan total diet study tahun 2013. Tapi data itu kan sudah tidak valid lagi. Nah, pemerintah harus melakukan itu dulu, mengetahui mana yang sangat banyak ini. Jangan-jangan konsumsi PTM itu, risiko PTM itu datang dari pangan rumah tangga karena orang kebanyakan makan nasi misalnya seperti itu. Nah, apakah nasi juga menjadi risiko yang tidak boleh dipakai dan tidak boleh dimakan? Kan tidak mungkin itu. Jadi kontradiktif sekali aturan-aturan di PP tersebut. Nah, inilah yang kita harus sepakati bersama. Kita harus lihat national interest-nya seperti apa, seperti Mas Fitra tadi katakan, jangan terlalu buru-buru, kita harus komprehensif. Banyak negara yang sudah menerapkan cukai pemanis, tapi gagal di dalam mengendalikan PTM-nya, bahkan meningkat. Itu ada Meksiko, Chili, Inggris, Thailand, dan lain sebagainya. Banyak data-data menunjukkan hal tersebut. Inilah yang harus kita sadari. Kita harus kedepankan national interest, kita komprehensif mengkaji dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Baik Pak Adi, mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya seberapa penting sih penggunaan gula, garam, dan lemak ini dalam proses pengolahan bahan makanan yang sebelumnya dikonsumsi masyarakat? Sangat dibutuhkan karena tadi saya katakan fungsinya, contoh saya ambil gula, fungsi gula itu ada yang untuk tekstur, ada yang untuk rasa, ada yang untuk pengawetan, ada yang untuk pengikat dan lain sebagainya. Inilah fungsi-fungsi yang mau tidak mau ada produk tertentu yang harus pakai itu mau tidak mau harus dipakai ya. Di samping itu bagi konsumen atau diet, gula itu sangat dibutuhkan, apalagi dalam masa pertumbuhan. Orang yang beraktivitas sangat tinggi sekali, dia butuh energi yang cukup banyak untuk ini, jangan sampai dia kekurangan energi dan lain sebagainya. Nah, mau tidak mau ini harus dikendalikan oleh diri sendiri dan harus konsumsi gizi seimbang, beraktivitas dan lain sebagainya. Banyak negara yang menunjukkan konsumsi per kapitanya tinggi, tapi PTM-nya rendah karena apa? Aktivitas, gizi seimbang dan lain sebagainya itu masyarakat ini sudah sadar. Inilah kita harus sama-sama mengedukasi masyarakat dan kami sangat siap sekali. Kami bahkan ingin mengusulkan kita adakan pilot project untuk membuat edukasi secara masif bersama-sama dengan pemerintah dan bahkan terukur di kelompok sektor tertentu, katakan misalnya di dunia pendidikan mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 6 kita ukur. Inilah kita harus membuat roadmap 5 tahun pertama harus ngapain, 5 tahun kedua harus apa dan lain sebagainya. Tidak serta-merta memaksakan aturan-aturan yang sangat belum jelas. Baik Pak Adi. Nah, Mas Fitra, lantas bagaimana Anda melihat aturan ini begitu? Apakah nantinya justru akan menambah tugas lagi nih dari sisi pemerintah ataupun lembaga terkait seperti BPOM mengenai mungkin bahan-bahan yang merilis daftar yang mungkin tidak bisa digunakan atau pembatasan-pembatasan tertentu dalam satu kandungan bahan makanan atau ingredients yang seperti Anda sampaikan, Mas Fitra? Iya Mas Pras, jadi saya sepakat dengan Pak Adi tadi bahwa peraturan ini dibuat terlalu terburu-buru. Nah, salah satu indikasinya adalah adanya tadi ya beberapa pasal yang kontradiktif. Tapi saya ingin mengacu satu lagi yang tadi belum disebutkan oleh Pak Adi sebenarnya. Jadi kan di peraturan ini juga kan tercantum ya cukai, gitu kan. Nah, kalau kita bicara mengenai cukai itu kan esensi untuk mengontrol. Maka ketika itu kalau misalnya kita bicara mengenai cukai saja, sebenarnya tidak usah lagi dibatasin, gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah mencakup pembatasan kalau kita bicara mengenai cukai kan. Karena misalnya kalau satu makanan atau satu produk dikenakan cukai, maka akan ada 3 opsi bagi si produsen.
entah itu melakukan reformulasi dari ingredients untuk kemudian ya ingin supaya tidak terkena cukai gitu kan, akan bayangan saya nanti akan ada thresholdnya. Itu saja merupakan bagian dari pembatasan. Meskipun risikonya adalah kalau kita bicara mengenai konsumen itu kan punya semacam behavior dan punya semacam selera gitu kan. Ketika melakukan reformulasi ini sebenarnya beresiko juga untuk kehilangan konsumen. Kok yang biasanya manis kok jadi nggak manis gitu kan, pindah. Itu yang pertama, reformulasi. Ada risiko reformulasi. Itu ada satu opsi. Opsi yang kedua adalah ini langsung cukainya ya udah dikenakan aja cukai, ya udah tidak ada reformulasi, tapi dampaknya ya konsumen harus membayar lebih tinggi. Nah itu akan ada deterrent factor kepada dari sisi konsumen gitu kan, jadi menjadi lebih mahal sehingga mungkin mereka akan mengurangi konsumsinya. Yang ketiga adalah ditelan langsung oleh si produsennya, yang mana ini akan kemudian menggerus margin dari produsen yang sampai saat ini sebenarnya sudah mulai tergerus ya, karena kalau kita lihat dari sisi Purchasing Manager Index in Manufacturing sudah terpangkas ya, bahkan sudah masuk level kontraksi. Jadi itu kalau kita bicaranya cukai saja. Tapi ketika dicukai terus kemudian ada pembatasan standar dan seterusnya yang tadi Mas Pras juga sampaikan, nah ini kan redundant. Nah kalau sudah redundant seperti ini, artinya pembuatan peraturannya itu dibuat dengan terburu-buru gitu ya. Memang yang paling penting tadi ya adalah kita merubah pola konsumsi dari masyarakat. Karena begini Mas, kalau misalnya langsung seperti itu kan dampaknya adalah menurut saya lebih katastrofik karena akan langsung menghajar industrinya. Tetapi kalau merubah pola spendingnya secara bertahap, nah ini kan kemudian tadi seperti yang saya dengar dari Pak Adi itu sebenarnya bagus sekali ya. Berarti ada semacam pola pembelajaran dari masyarakat. Ya intinya adalah jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berpemanis, dan itu harus kemudian berasal dari diri sendiri gitu kan. Nah tapi itu bisa terjadi apa Mas, tahu nggak? Kalau misalnya standar income-nya sudah baik gitu. Nah sekarang ini konsumen akhirnya bocor dari middle class ya menjadi aspiring middle class mengecil, yang besar adalah aspiring middle class-nya, yang mana kelompok income yang jauh lebih rendah. Artinya apa? Mereka selama bocor itu melakukan apa? Down trading. Nah, ketika melakukan down trading biasanya yang mereka konsumsi itu justru kan makanan-makanan yang sebenarnya relatif beresiko secara kesehatan, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya ini dilakukan gitu ya, tadi makanya Pak Adi tadi juga menyampaikan, kok di best practice tempat lain itu nggak terjadi, justru malah meningkatkan risiko diabetes, karena itulah yang terjadi ketika misalnya ini harganya harga akhirnya pada akhirnya menjadi lebih mahal, dan itu mempengaruhi pola harga ya secara keseluruhan. Pada akhirnya apa? Orang-orang itu yang tadi saya sampaikan sekarang middle class itu lebih banyak kelompok pengeluarannya itu adalah untuk makanan, mereka itu sifatnya justru regresif, sama seperti cukai rokok, itu regresif, menekan buat siapa? Middle low. Dan oleh karenanya karena middle low ini nggak punya alternatif makanan yang lebih baik, akhirnya apa? Ya risiko diabetesnya memuncak gitu kan. Jadi ini yang harus diperhatikan juga. Jadi kita harus bicara mengenai ekosistemnya juga. Itu dia analisis yang menarik ya terkait dengan kondisi realnya begitu yang terjadi di masyarakat saat ini. Karena makanan sehat mahal, konsumsi. Iya, itu dia. Baik, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Mitra dan Pak Adi. Kita akan jeda lagi sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Pak Adi Lukman dan Mas Fitra Faisal. Baik, lantas bagaimana Pak Adi kalau memang solusi yang juga diharapkan dari pelaku industri Mamin begitu dengan adanya belit baru ini, adakah komunikasi yang sudah dibuka atau bagaimana? Silakan. Ya, kami mulai diskusi dengan kementerian terkait, baik itu perindustrian sebagai pembina kami, kemudian Kementerian Kesehatan dan Badan POM, terutama 3 pihak ini yang paling terkait dengan PP 28 ini di industri makanan dan minuman. Kami menyampaikan bahwa kita harus membuat roadmap.
roadmap kita sepakat bahwa PTM harus ditangani bersama. Roadmapnya 5 tahun pertama apa, 5 tahun kedua apa, dan lain sebagainya. Yang kami ingin pertama prioritas adalah kita harus melakukan edukasi bersama. Tadi Mas Fitra katakan literasi dari konsumen ini harus dibangun. Jadi kita tahap pertama mengedukasi. Dan kita bikin parameter-parameter tolak ukurnya dan lain sebagainya supaya kita jelas bahwa kalau edukasi ini sukses, apa hasilnya dan lain sebagainya. Kemudian kita harus sama-sama menentukan standar secara gradual. Contoh di Singapura tidak serta-merta menentukan 5% kadarnya ini. Tapi itu bertahun-tahun, Mas, lebih dari puluhan tahun, katakan dari 12 ke 10, 10 ke 8, 8 ke ini, dan healthier choice. Kita di Indonesia sebenarnya sudah mulai melakukan itu, dan reformulasi sudah dilakukan oleh industri makanan minuman, dan bahkan sekarang kita sudah mendorong pelaku usaha untuk melakukan pilihan lebih sehat yang dicanangkan oleh Badan POM. Di mana lebih dari 200 SKU sekarang sudah ada yang pilihan lebih sehat itu. Tapi kita harus mengedukasi konsumen. Banyak contoh misalnya reformulasi secara total dari salah satu minuman. Dia bikin sugarless minumannya, tanpa gula sama sekali. Tapi pada saat disajikan di warung, itu warungnya menambah gula sendiri, konsumennya menambah gula sendiri yang disediakan di meja. Otomatis semakin tidak terukur, Mas. Semakin tidak terukur, ya. Nah, kemudian kita termasuk harus mengedukasi makan siap saji rumah tangga dan lain sebagainya. Ini yang terbesar yang harus kita lakukan sama-sama. Jadi beberapa asosiasi, beberapa lembaga kami hubungin, kami siap untuk bersama-sama pemerintah mensukseskan penanganan PTM ini dengan cara edukasi. Dan kemudian setelah itu, setelah standar kita sepakati, gradual kita mengedukasi lidah konsumen. Tadi behavior dan kultur dari minum manis ini harus kita edukasi bersama. Ujung-ujungnya saya yakin akan lebih berhasil daripada kita memaksakan aturan yang di lapangan sulit diimplementasikan. Ini yang harus kita lakukan, Mas. Oke, nah Mas Fitra, menurut Anda bagaimana solusi apa yang mungkin bisa disampaikan begitu? Apakah tadi pertemuan pemerintah untuk duduk bersama lagi dengan pelaku industri atau bagaimana? Mengingat ini sudah menjadi payung hukum yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah begitu. Iya, saya rasa perlu ketemu lagi ya, dan itu sangat memungkinkan untuk ditunda ya. Sebagaimana juga kemarin saya sempat membahas juga mengenai PPN. PPN itu juga bisa saja ditunda gitu kan, asalkan ada indikator-indikator tertentu yang mungkin sudah dipenuhi. Misalnya kalau untuk kasus sugary excise ini atau cukai untuk minuman berpemanis dan garam gula atau pembatasan, itu mungkin bisa kemudian kita lakukan asalkan ada PR-nya. PR-nya apa tadi? Education. Terus kemudian PR-nya kemudian apa lagi? Income masyarakat sudah lebih membaik dan seterusnya. Dan ekonomi sudah membaik. Mungkin kalau indikator-indikator itu sudah terpenuhi, semua sudah di checklist, baru kita kemudian bisa lakukan. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah ya ini harus ada bottom up approach juga. Jadi jangan pemerintah yang selalu top down seakan-akan mengetahui semua permasalahannya, padahal permasalahan realnya kan aktor lapangan yang mengetahui ya, sebagaimana Pak Adi yang paling mengetahui di sektor makanan minuman ini gitu kan, dan itu harus dikonsolidasikan, harus ada temu dan surat aspirasi gitu kan, karena kalau enggak ya kan dampaknya akan sangat, saya sampaikan tadi, katastrofik, Mas. Bisa jadi nanti pengangguran meningkat gitu kan kalau misalnya konsumsinya melemah dan seterusnya dan seterusnya. Baik, itu dia beberapa solusi yang sudah ditawarkan dan semoga nanti ada titik temu juga nih dari pelaku industri, pemerintah begitu sudah mengeluarkan belit baru. Memang dasarnya adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat, tapi tetap saja mungkin perlu ada beberapa poin yang perlu disepakati juga nih, bahwa apakah dampaknya juga itu bisa terkait dengan aktivitas industri kah atau bagaimana, meskipun tetap kesehatan utama di masyarakat yang harus dijaga. Edukasi tadi, literasi terkait dengan kesehatan juga perlu ditingkatkan lebih jauh lagi. Mas Fitra, terima kasih banyak atas analisa Anda. Pak Adi, terima kasih juga atas insight dan juga informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, terima kasih Mas Fitra dan juga Pak Adi. Salam sehat semuanya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan strategi SKK Migas tingkatkan lifting migas nasional. Market Review segera kembali.